Nah, Ustadz nih berkenaan dengan kegiatan kita ya sebagai dai kan, mengatur pola makan ini kan cuma salah satu dari upaya untuk menjaga kesehatan. Nah, selain menjaga pola makan kita tadi Ustadz, ya dengan tidak berlebihan dan juga combine, ya food combine begitu. Apalagi Ustadz kira-kira yang bisa mensupport kita biar vitalitas itu tetap terjaga sampai usia puluhan tahun suyukhiyah ya sampai 70-80 tahun bisa produktif begitu Ustaz tanpa betul. Lemah itu gimana Ustaz? Betul, itu yang kita harapkan. Semua para dai nggak ada ceritanya yang pengen umurnya pendek. Iya. Nabi pun bersabda ketika bertanya kepada para sahabatnya, man khairukum, dijawab sendiri oleh Nabi, ya khairukum atwalukum a'mara wa aktsarukum a'mala. Sebaik-baik kalian adalah umurnya panjang dan amalannya banyak. Betul. Ali bin Abi Thalib doanya juga gitu. Allah panjangkan umurku, dipanjangkan umurnya sampai 63 tahun sebagaimana umur Nabi, umur Abu Bakar dan Umar. Ya, semuanya 63 tahun itu. Dipanjangkan. Terus masih doa lagi. Jadi aku orang yang mati syahid, dikabulkan, mati syahid betul. Ini kita inginkan. Nah, panjang umur, amalan numpuk ini kita butuhkan. Fa subhanallah kenyataan para dai ini masya Allah, dan di Indonesia itu butuh 1 juta dai aja nggak cukup dari Sabang sampai Merauke. Ya, apalagi dengan adanya medsos, ya banyak sekali kadang kerusakan terjadi gara-gara medsos. Makanya dai kadang iman lewat medsos, iman lewat offline, ini sangat dibutuhkan. Dan mereka ini nggak lepas dengan aktivitas yang jadwalnya padat. Betul, Ustaz. Diundang dari Sabang Merauke, masya Allah. Antum tahu sendiri gimana rasanya diundang kan, sulit nolak kan. Iya. Nah, diundang gimana, terus kadang nggak nyempatin olahraga. Ini yang harusnya kita koreksi. Ya, kalau kita lihat teori-teori Ibnu Qayyim sangat masuk akal. Pertama, kita harus tetap jaga olahraga. Olahraga, Ustaz, ya. Nah, Ibnu Rajab sendiri disebutkan ketika pernah usia beliau 100 tahun. Beliau ini dengan murid-muridnya jalan dan harus melewati satu parit. Dan parit ini jaraknya jauh. Dan parit itu panjang. Kalau muter ke sana bakal jauh. Ibnu Rajab lompat padahal usianya sudah 100 tahun. Murid-muridnya pada heran, ini patah nih tulang nih, gitu kan. Orang 100 tahun loncat segitu jauh. Terus kemudian apa ketika ditanya Ibnu Rajab, apa rahasianya? Kata Ibnu Rajab, ya orang yang menjaga masa mudanya dia, Allah akan jaga masa tua dia. Termasuk masa muda kita harus jaga dulu. Kita puber kedua nih kan, masa muda istilahnya harus kita jaga nih. Puber kedua, Islam menarik. Nah, masih muda lah kita. Iya. Nah, barang siapa yang dijaga usia mudanya, Allah akan jaga usia tua. Menunjukkan apa? Syukurnya dia dengan menjaga fisik. Jadi dijaga olahraga itu penting. Dan olahraga untuk para dai, teman-teman para dai juga senior-senior. Kadang ada senior-senior kita yang sudah sakit, ya. Ya memang jadwal sudah padat, juga makan juga kadang mereka belum memperhatikan makanan. Terkait olahraga, Ibnu Qayyim kalau kita perhatikan, olahraga itu nggak harus nyita waktu banyak kalau kita para dai. Kalau kata Ibnu Qayyim, olahraga cukup sampai apa? Ihmarra basharuh, udah sampai warna merah kulitnya, selesai. Menunjukkan apa? Peredaran darah sudah lancar. Satu, kata Ibnu Qayyim berikutnya apa? Hatta yadhhar al-uruq, sampai pembuluh darah udah nampak. Nampak dikit udah cukup. Menunjukkan apa? Darah sudah lancar. Nah, kalau kulitnya gelap, nggak merah gimana? Bisa dari telapak tangan bisa. Oh berarti cukup. Berarti olahraga nggak harus 1 jam, nggak harus hiking, nggak harus trekking, nggak harus macam-macam. Itu semua mubah, boleh semua. Ya, cuma namanya para ulama nggak seperti kita, mereka perhatian dengan waktu. Gimana sehat tapi tetap menjaga waktu. Olahraga simpel. Itu diantaranya. Kemudian makanan mereka juga gitu. Mereka saling berwasiat untuk tidak banyak makan. Ya, Imam Ghazali mengatakan kalau kita kebanyakan makan, syahwat kemaluan naik, syahwat harta naik, syahwat kedudukan naik. Ibnu Qayyim dalam Bada'iul Fawaid berwasiat, fudhulu ta'am da'in ila asya' katsira minasyarr, ila tahrikil jawari lil ma'asi wa yuthkilu al badan an ta'atillah wa kam minal ma'asi yajlibuha asyab' wa fudhul ta'am. Ya, orang kebanyakan makan itu bikin keburukan banyak banget.
Tapi kata Ibnu Qayyim, 2 keburukan ini tidak cukup. Gara-gara banyak makan, tubuh kita gampang terangsang untuk terjatuh dalam maksiat. Dan tubuh kita dibikin berat untuk mendatangi ketaatan Allah. Berapa banyak maksiat datang gara-gara banyak makan sampai kenyang dan kebanyakan makan. Ini menunjukkan apa? Antara makan dan iman ternyata ada efek. Masya Ini Allah. wasiat-wasiat mereka. Maka orang semakin banyak makan, semakin mendekatkan diri pada penyakit. Ya, oleh karena itu apa? Wasiat untuk teman-teman juga senior-senior para dai, ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Ya, kami senang mereka ada di garda terdepan. Kami juga ingin mereka panjang umur, mereka tetap berjuang. Ini yang perlu diambil sebab istirahat harus diatur. Jangan sampai jadi para dai begadang terus, hak tubuh diistirahatkan kurang, akhirnya sakit. Ya, kemudian ada kami dapati juga dai dari Jawa Barat setelah makan bakso, makan es, sesek langsung meninggal. Ternyata ada sumbatan jantung, padahal masih usia 37 tahun. Makanya makan itu penting, istirahat juga penting, olahraga penting, ya. Ketaatan Anda perlu didukung fisik, sebagaimana jihad perlu didukung fisik. Nah, ini kami salut dengan para dai, ya, semangatnya mereka, tapi semangat juga perlu ada sebab-sebab untuk menjaga kesehatan itu penting. Sampai Imam Syafi'i berwasiat, ma'alamu ilman ba'dal halali wal haram ambal min ilmi tib illa anna ahlal kitab ghalabuna alaih. Ghalabuna alaih. Mereka lebih perhatian ya. Nah, aku tidak mengetahui ilmu halal dan haram setelah halal dan haram yang lebih penting kecuali ilmu tib. Ilmu tib ini yang paling penting setelah ilmu halal dan haram. Tapi apa? Ahlu kitab mengalahkan kita sampai detik ini. Sampai detik sekarang ya. Nah, mengalahkan kita. Ini wasiat dari Imam Syafi'i sebenarnya sangat indah. Maka sekali lagi, sehat itu mudah, sehat itu murah. Bagaimana cara tahunya? Kita harus belajar. Sebagaimana nasihat Al-Ba'li ketika melihat hadis Nabi SAW, ma'anzalallahu da'an ila anzalallahu shifaan. Allah nggak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat. Kata Al-Ba'li, ini anjuran untuk belajar ilmu pengobatan. Nggak harus kita jadi tabib semua, nggak harus. Tapi minimal kita tahu gimana Allah menurunkan penyakit, Allah menurunkan obat. Kalau kita nggak belajar, nggak mungkin. Pasti kita harus belajar. Dari hadis Jabir riwayat Imam Muslim, Nabi juga bersabda, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obat. Wa idza usiba dawa ad-da'i bara'a bi'idznillah. Kalau sudah obat cocok sama penyakit, akan sembuh dengan izin Allah. Bagaimana cara tahunya obat cocok sama penyakit? Ya belajar. Contoh, Allah jadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kalau ada penyakit dingin, ya kasih obatnya lawan dari dingin. Ya, sehingga netral, akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyakitnya dingin, kasih lawannya panas. Panas. Oh, Masya Allah. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.